Nah, tadi Mas Arya menjelaskan bagaimana kemudian desain undang-undang pemilu kita tidak mampu memberikan insentif yang kuat bagi penguatan partai politik di Indonesia dan juga political party reform di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, pasca penyelenggaraan pemilu serentak 2019 lalu, Undang-Undang 7 2017, ya, bahkan beberapa hari setelah pemungutan dan penghitungan suara, mulai muncul wacana untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dan bahkan melakukan electoral reform secara fundamental, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan merubah desain pemilu serentak kita. Nah, jika kita lihat memang Ibu Bapak sekalian, tentunya saya kira di sini banyak dari penyelenggara pemilu, mau tidak mau, suka tidak suka, revisi Undang-Undang 7 berkaitan dengan desain pemilu serentak kita itu menjadi suatu keniscayaan, seperti itu. Nah, karena ada beberapa catatan persoalan. Saya akan coba share beberapa catatan persoalan tersebut yang kemudian ini menjadi argumentasi kenapa alasan revisi Undang-Undang Pemilu itu pasca pemilu 2019 menjadi penting dan tidak mungkin terlewatkan. Sudah muncul ya Mbak Ninis? Sudah itu. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, jika kita lihat tadi betul apa yang dibilang Mas Arya. Agenda reform itu terkadang tidak hanya datang dari internal dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi 2, DPR RI, dan juga partai politik, tetapi juga tentunya karena tuntutan publik, karena melihat desain dari elektoral kita yang kemudian belum mampu menjawab tujuan dan juga mempermudah proses pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan juga berintegritas. Nah, salah satu yang sering muncul adalah dari tuntutan dari publik, jika kita lihat memang kami sedang petakan bahwa salah satu uji materi yang kemudian paling sering dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang paling banyak adalah salah satunya mengenai Undang-Undang Pemilu. Nah, dari Undang-Undang Pemilu ini kami petakan ada kurang lebih 26 putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya menyangkut desain dari sistem pemilu kita. Nah, ini saya baru ambilkan dari sistem pemilu legislatifnya. Belum desain sistem pemilu pilkada yang kemudian juga banyak dilakukan uji materi oleh publik ke Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya berkaitan dengan distrik magnitude. Ada kurang lebih 10 uji materi yang dilakukan, ada kurang lebih 5 uji materi yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, dan juga ada 3 yang kemudian diterima. Dan dari beberapa variabel sistem pemilu ini ada distrik magnitude, threshold electoral formula atau formula konversi suara ke kursi, penetapan calon terpilih berkaitan dengan desain sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, dan juga waktu penyelenggaraan pemilu. Dan ternyata threshold adalah yang paling dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada kurang lebih 8 uji materi berkaitan dengan ketentuan threshold, yang kemudian ada 4 diantaranya diterima, 3 kemudian ditolak, seperti itu, dan juga 1 kemudian yang dikabulkan. Nah, kenapa kemudian threshold paling banyak yang kemudian dilakukan di uji materi kan dibandingkan dengan 6 variabel sistem pemilu lainnya? Salah satunya karena memang ini menyangkut dengan arena kontestasi dari partai politik itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tuntutan untuk melakukan revisi undang-undang pemilu itu bisa jadi datang dari partai politik, namun bukan berasal dari DPR saja, tetapi misalnya partai politik yang tidak punya kursi dan dia tidak memiliki akses untuk merubah desain sistem pemilu melalui pembahasan di Komisi 2 DPR RI misalnya, dia datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi, salah satunya dalam ketentuan threshold ini. Dan di sisi lain, uji materi juga banyak dilakukan oleh masyarakat sipil, yang salah satunya misalnya kami lakukan juga berkaitan dengan penyelenggaraan desain pemilu serentak. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kenapa kemudian revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi satu hal yang saya untuk dilakukan pasca penyelenggaraan pemilu serentak 2019? Karena kalau kita lihat, desain elektoral penyelenggaraan pemilu serentak 5 surat suara itu tidak mampu menjawab tujuan dari pemilu itu sendiri. Nah, jika kita lihat misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 yang tahun 2013 yang kemudian menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu serentak 2019 lalu,
Tujuannya itu kan adalah untuk efektivitas sistem pemerintahan presidensial, kemudian efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu, dan juga efisiensi kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya. Nah, tetapi realitasnya, kotel efek dalam untuk menegaskan dan mengefektifkan sistem presidensial tidak bekerja, pemilih kebingungan yang ditandai dengan surat suara tidak sah yang cukup tinggi, sampai dengan kompleksitas tata kelola penyelenggaraan pemilu, di mana kemudian para penyelenggara pemilu kita tidak mudah menyelenggarakan pemilu 5 surat suara ini. Nah, berikut ada beberapa evidence yang kemudian ingin saya tunjukkan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa Undang-Undang 7 2017 kita dengan desain sistem pemilu serentak 5 surat suara itu belum mampu menjawab tujuan dari kehadiran pemilu serentak itu sendiri. Nah, misalnya saya sedikit mengutip studi survei yang dilakukan oleh LIPI. 74% responden itu menyatakan sulit pemilu serentak dengan 5 surat suara. Dan ada kurang lebih 82% responden mengakui bahwa pemilu serentak itu perlu diubah. Seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi evidence bahwa tujuan dari pemilu serentak yang harusnya memudahkan pemilih dalam memberikan pilihannya, tapi dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh LIPI, oleh P2P LIPI, ini membuktikan bahwa publik sendiri masih merasa kesulitan dengan pemilu serentak 5 surat suara, dan mereka menghendaki adanya perubahan desain keserentakan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah evidence berikutnya, kenapa kemudian efisiensi kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya itu juga masih belum tercapai secara maksimal. Jika kita lihat, ada disparitas angka surat suara tidak sah, Ibu Bapak sekalian. Nah, yang pertama misalnya, pemilu presiden surat suara tidak sahnya itu hanya 2,38%. Atau kurang lebih 3,7 juta. Tetapi untuk pemilu DPD itu sampai dengan 19%. Ada 29 juta surat suara tidak sah, dan pemilu DPR itu ada 17 juta surat suara tidak sah. Yang ini menandakan bahwa mungkin ya memang preferensi pemilih itu kan banyak. Alasan dibalik latar belakang kenapa kemudian para pemilih surat suara tidak sahnya tinggi, ini bisa jadi karena preferensi politik, tetapi salah satu hal lainnya adalah bagaimana kemudian desain pemilu itu bisa memudahkan dalam memberikan pilihannya. Dan ini evidence yang kedua yang menunjukkan bahwa desain pemilu serentak dengan 5 surat suara ternyata tidak mampu memudahkan pemilih dalam memberikan suaranya, yang terbukti dengan adanya surat suara tidak sah yang cukup tinggi. Nah, situasi ini pun terjadi di level lokal seperti itu. Nah, yang kedua soal kotel efek, atau ada insentif berkaitan dengan perolehan suara yang cukup tinggi yang diperoleh pemilu partai politik pemilu legislatif yang mendukung si presiden. Dan ini pun tidak terlalu signifikan. Sebagai contoh misalnya, PDI Perjuangan selaku partai politik pengusung utama presiden terpilih, bayangannya kan dengan pemilu serentak akan memberikan efek bawaan berupa ada vote share atau perolehan suara yang signifikan yang diperolehkan PDI Perjuangan di pemilu legislatifnya. Kalau kita bandingkan antara pemilu 2014 dengan 2019, ternyata tidak cukup tinggi vote share-nya atau kotel efeknya. Di 2014 misalnya ketika pemilunya itu belum serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, PDI Perjuangan mendapatkan 19,4%. Tetapi ketika diserentakkan, dia hanya mendapat 21,4%. Nah, yang artinya dari sini tidak terlalu signifikan vote share-nya yang kemudian tujuan dari kotel efek ini. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, evidence berikutnya adalah bagaimana ketika kita sudah melihat bahwa desain pemilu serentak dengan 5 surat suara ini belum mampu menjawab tujuan utamanya untuk memudahkan tata kelola penyelenggaraan pemilu, kemudian memudahkan pemilih untuk memberikan suaranya, dan juga mengefektifkan sistem presidensial yang salah satunya tadi dengan menghasilkan kotel efek. Nah, keluarlah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 sebagai bentuk uji materi yang kemudian kami lakukan di Perludem, agar kemudian sebagai sarana bentuk evaluasi terhadap desain pemilu serentak 5 surat suara kemarin yang kemudian perlu diperbaiki dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, namun kemudian kami memutuskan untuk datang ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian Mahkamah Konstitusi bisa menafsirkan ulang dari putusannya yang nomor 14 yang mengatur desain pemilu serentak itu hanya pemilu serentak dengan 5 surat suara.
Nah, sekalipun putusan uji materi yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi ditolak, tetapi dalam putusan 55, Ibu Bapak sekalian, Mahkamah Konstitusi memberikan 5 pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk memilih desain keserentakan pemilu yang kemudian nanti akan diatur di revisi Undang-Undang 7 dan kemudian akan menjadi payung hukum di pemilu 2024 mendatang. Nah, yang pertama adalah desainnya yaitu model keserentakan yang pertama, pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ini artinya pemilu serentak 5 surat suara seperti yang kemarin, seperti itu. Nah, perlu kita lihat, dengan desain keserentakan 5 surat suara seperti kemarin itu, apakah sudah mampu menjawab efisiensi dan efektivitas? Nah, dari segi tata kelola pemilu misalnya, dengan 5 surat suara, saya yakin Ibu Bapak penyelenggara pemilu, itu beban kerjanya cukup tinggi. Dan terbukti dari desain 5 surat suara kemarin, pemilih pun kebingungan, seperti itu. Pemilih kebingungan yang terbukti dengan tingginya invalid vote. Nah, dari dimensi yang kedua, yaitu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan, faktanya dalam mendukung presidensialisme yang kemudian harus mendapatkan dukungan signifikan di legislatif, itu cukup moderat memang. Karena memang jika kita lihat di 2019 kemarin, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan mayoritas dukungan di DPR. Tetapi untuk efektivitas pemerintahan di daerah, kepala daerah, di mana logika pekerjaannya serupa seperti pemerintah pusat, di mana setiap perda yang diusulkan itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Nah, karena tidak diserentakkan antara pemilu kepala daerah dan DPRD-nya, maka bisa jadi ada lack of support, ada dukungan yang rendah dari kepala daerah terpilih di DPRD-nya. Nah, sehingga jika kita lihat di model keserentakan yang pertama ini, belum mampu menjawab tujuan efisiensi dan efektivitas. Nah, model yang kedua yang kemudian dituliskan juga di dalam putusan 55 nomor 2019 itu, yaitu adalah pemilu DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Yang artinya di sini DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dipisahkan gitu ya. Nah, dengan kata lain pemilih akan mendapatkan tetap 5 surat suara, yang artinya beban kerjanya pun masih tinggi. Nah, model yang kedua adalah ini digabungkan keseluruhannya, Ibu Bapak sekalian. Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digabungkan menjadi satu waktu yang bersamaan. Nah, artinya pemilih nanti akan dapat kurang lebih 7 surat suara. Karena sebelumnya di 2019 ada 5 surat suara, dan dengan desain yang model ketiga ini, ada ditambah surat suara pemilu gubernur, bupati, wali kota, jadi 7 surat suara. Yang artinya kemudian dari konteks efisiensi pun, itu beban kerjanya tinggi, dan juga pemilih akan sangat sulit dalam menentukan kepilihannya, dan juga cukup bingung. Dan model yang keempat dan model yang kelima inilah kemudian, Ibu Bapak sekalian, yang menurut kami cukup rasional dipertimbangkan oleh para pembentuk undang-undang untuk merubah desain keserentakan pemilu kita. Nah, model yang keempat adalah pemilu nasional, yaitu pemilu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, di waktu yang berbeda, misalnya 2 tahun atau 2,5 tahun berikutnya adalah pemilu lokal untuk memilih gubernur, bupati, wali kota, beserta pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Artinya, dalam 2 waktu yang berbeda, pemilih di pemilu nasional hanya akan mendapatkan 3 surat suara, dan di pemilu lokal di 2 tahun atau 2,5 tahun berikutnya hanya akan mendapatkan 4 surat suara. Nah, dari segi manajemen tata kelola pemilu, saya yakin penyelenggara pemilu akan jauh lebih mudah melaksanakannya. Pun demikian dengan pemilih dalam memberikan pilihannya. Nah, model yang terakhir adalah berkaitan dengan pemilu nasional dan lokal, namun ada 2 layer. Lokalnya itu terdiri dari pemilu gubernur, wakil gubernur, beserta DPRD provinsi, dan lokal yang kedua, di layer yang kedua adalah pemilu bupati, wali kota, beserta DPRD kabupaten kota. Yang artinya di pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta DPRD dan DPD, pemilih hanya mendapatkan 3 surat suara. Di pemilu lokal yang kedua untuk level provinsi, pemilih akan mendapatkan 2 surat suara. Dan di pemilu lokal di level bupati dan juga wali kota, pemilih juga akan mendapatkan 2 surat suara, yaitu surat suara DPRD kabupaten kota dan surat suara bupati wali kota. Nah, dari segi tata kelola pemilu, justru ini juga jauh lebih mudah seperti itu ya, dan juga pemilih akan lebih mudah dalam memberikan pilihannya. Nah, saya kira hal-hal inilah yang kemudian krusial yang perlu dipertimbangkan oleh para pembentuk undang-undang kita dalam proses pembahasan revisi undang-undang pemilu. Dan mungkin yang terakhir, Mbak Ninis, jika kita lihat memang kenapa kemudian perlu ada revisi undang-undang pemilu? Karena
apa namanya ya, undang-undang pemilu dari perbaikan undang-undang pemilu yang sebelumnya itu belum menjawab persoalan-persoalan yang ada juga. Misalnya soal alokasi kursi ke DPR, soal bagaimana proporsionalitas antara alokasi kursi yang diperoleh setiap provinsi itu harus berbanding dengan jumlah penduduk di setiap provinsinya. Faktanya di Undang-Undang 7 kita kemarin itu masih ada beberapa daerah yang alokasi kursinya antara jumlah kursi dengan jumlah pemilih, jumlah penduduk di dalam satu provinsinya itu tidak proporsional. Ada provinsi yang mendapatkan kursi berlebih, ada juga provinsi yang mendapatkan kursi kurang atau underrepresented. Nah, ini persoalan berulang yang kemudian selalu diatur di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, juga ada dalam proses pendapilan, pembentukan dapil yang kemudian tidak sesuai dengan standar pembentukan dapil, mulai dari kesetaraan nilai keterwakilan, ketaatan sistem pemilu, proporsionalitas, integralitas, sampai dengan kohesivitas dan kesinambungan. Dapil di Jawa Barat 3 misalnya, Kota Bogor, itu masih digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Itu kan jelas-jelas dua daerah yang berbeda, di mana kemudian Kota Bogor harus melampaui Kabupaten Bogor terlebih dahulu, baru ke Cianjur. Nah, ini persoalan berulang yang selalu dibawa di dalam undang-undang pemilu kita yang kemudian menjadi evidence berikutnya bahwa revisi undang-undang pemilu itu harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan ambang batas parlemen. Kalau kita lihat misalnya ada selalu kecenderungan kenaikan ambang batas parlemen dari 2,5% di pemilu 2009, 2014 menjadi 3,5%, dan di 2019 menjadi 4%. Nah, jika kita lihat di tengah undang-undang pemilu yang berbeda satu sama lain yang mengatur besaran parliamentary threshold ini, itu selalu menghasilkan tingginya surat suara terbuang. Nah, ini jadi satu permasalahan baru. Kita menggunakan sistem pemilu legislatif proporsional yang seharusnya mengedepankan proporsionalitas, tetapi karena pemberlakuan ambang batas parlemen ini menjadikan hasil pemilu kita itu menjadi disproporsional. Nah, jika kita lihat di pemilu kemarin saja dengan angka 4%, ada 13.595.842 surat suara yang terbuang. Nah, meskipun memang ambang batas parlemen jika kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu diperkenankan, dan memang itu menjadi satu hal yang wajar pemberlakuan parliamentary threshold. Persoalannya adalah berkaitan dengan besaran ambang batasnya yang saya kira perlu dipertimbangkan.